Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini, seperti biasa saya akan membahas tanaman-tanaman yang ada di kebun saya, kebun kecil saya. Tapi khusus video kali ini hanya akan ada satu tanaman yang saya bahas, yaitu tanaman thyme. Tanaman thyme ini cukup banyak di request oleh teman-teman, baik di Instagram maupun di YouTube. Nah, seperti apa cara saya merawat tanaman thyme ini? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, di sini saya sudah punya dua tanaman thyme ya. Yang ini namanya lemon thyme dan yang satu lagi namanya garden thyme. Nah, garden thyme ini disebut juga sebagai common thyme atau ada yang menyebut juga sebagai Italian thyme. Dia mempunyai beberapa nama umum ya teman-teman. Tapi kalau nama ilmiahnya thyme adalah Thymus vulgare. Thyme adalah tanaman asli dari Mediterania. Walaupun tanaman thyme ini adalah tanaman asli dari Mediterania, saat ini thyme udah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena thyme ini terkenal dengan aromanya yang sangat enak yang biasa digunakan dalam kuliner. Dan selain digunakan dalam dunia kuliner, thyme ini juga bisa diolah loh teman-teman. Diambil essential oilnya dan bisa digunakan sebagai obat. Nah, kandungan yang terdapat dalam thyme itu adalah thymol yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga berfungsi sebagai antimikrobial. Tanaman thyme ini teman-teman adalah tanaman perennial, artinya dia adalah tanaman yang menaun, tanaman yang bisa tumbuh kembali setiap tahun ya. Kalau tanaman annual dia setelah berbunga dia itu mati, tapi kalau thyme karena dia perennial, tidak berbunga, dia tetap bisa hidup dan bisa berbunga lagi di tahun depannya atau musim berikutnya. Jadi enak ya kalau kita nanam tanaman perennial begini, kita tidak perlu menyemai ulang, asal tentu saja dirawat ya. Kalau nggak dirawat nanti mati ya sama aja gitu. Nah, sebelum kita bahas tentang cara untuk merawat thyme, saya akan mendeskripsikan dulu dari tanaman thyme ini. Tanaman thyme itu berkayu teman-teman, dia termasuk tanaman yang semak, terus daunnya itu umumnya kecil-kecil, dan kalau kita potek dan kita cium, aromanya itu lembut sekali, enak teman-teman. Ini saya punya yang lemon thyme dan common thyme atau garden thyme. Yang lemon thyme ini mempunyai aroma lemon, beneran kecium aroma lemonnya itu, enak sekali. Aromanya itu lembut tapi segar. Terus kalau garden thyme ini, kalau di Indonesia yang tanaman yang punya aroma thyme itu apa ya? Kayaknya saya belum pernah mencium aroma seperti ini. Sekilas ada persamaannya dengan aroma oregano, tapi tentu saja berbeda. Aroma thyme ini lebih lembut kalau menurut saya ya, lebih halus, lebih lembut daripada aroma daun oregano. Kalau oregano itu daunnya kan strong gitu ya. Nah, tanaman thyme ini teman-teman bisa kita perbanyak melalui dua cara. Yang pertama melalui benih dan cara kedua adalah bisa melalui stek batang. Nah, keduanya ini akan kita bahas teman-teman. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang cara merawatnya ya. Ini adalah cara merawat versi saya. Mungkin teman-teman gardener yang lain punya tips atau trik cara merawat yang berbeda dengan saya. Tapi yang saya share tentu saja yang saya lakukan ya. Yang pertama adalah tentang media tanamnya. Saya menggunakan media tanam yang poros teman-teman. Media tanam yang tidak mengikat air, media tanam yang tidak padat, loose. Nah, jadi kalau teman-teman bisa ngelihat sini itu ada ada serpihan-serpihan kayu di sini. Kalau di Melbourne ini media tanam yang loose itu ada terdiri dari serpihan-serpihan kayu gitu, dan juga dicampur dengan tanah dan juga dicampur dengan kompos. Kalau di Indonesia teman-teman bisa menggunakan sekam bakar ataupun sekam mentah ya untuk dicampurkan dengan tanah, atau bisa juga dicampur dengan pasir agar tidak terlalu mengikat air. Karena apa? Karena thyme ini sangat mudah untuk busuk akarnya kalau dia terendam air gitu. Dia tidak sama dengan basil teman-teman. Di belakang saya itu ada basil. Kalau basil itu dia sangat oke dengan kelembapan. Tapi kalau thyme, oregano, rosemary, lavender itu sebaiknya
jangan sampai media tanamnya itu basah atau lembab terlalu lama. Sebelum teman-teman menyiram lagi, pastikan media tanamnya udah kering baru teman-teman siram. Jangan masih basah atau masih lembab, kira-kira lembabnya masih 50% gitu udah disiram lagi, jadi kan dia lembab terus-menerus. Nah, itu bisa menyebabkan busuk akar. Nah, busuk akar dari tanaman thyme ini biasanya diakibatkan oleh jamur, karena yaitu tadi kelembapan plus hangat, tempat yang sangat disukai oleh jamur. Cara siramnya sebaiknya jangan mengenai daun-daun dan juga batangnya. Siram aja langsung di medianya. Karena apa? Kalau ngenain daun-daun itu takutnya itu lembab dan bisa menyebabkan daunnya itu busuk gitu. Terus jangan menyiram ketika terik matahari. Jadi siram tuh pagi-pagi ketika matahari belum terlalu terik, atau kalaupun terpaksa bisa sore setelah matahari agak turun gitu. Sebenarnya kalau nyiram sore itu kurang direkomendasikan ya, karena setelah sore kan malam ya. Jadi air itu tersimpan lebih lama kalau sore. Yang paling bagus menyiram tanaman itu sebenarnya pagi. Tapi kalau cuacanya itu sangat ekstrim, misalnya sangat-sangat panas dan kalau nggak disiram 2 kali tanaman akan mati, layu gitu, ya bolehlah kita siram sehari 2 kali. Ya, kita sesuaikan aja sih sebenarnya teman-teman, sesuai dengan suhu dan lingkungan di tempat teman-teman berada. Terus selanjutnya tentang lokasi perawatan. Nah, saya merawat thyme ini di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Ini nggak ada atapnya dan di tempat yang sirkulasi udaranya baik. Karena apa? Karena agar air-air mungkin yang masih menempel di daun-daun itu bisa lebih cepat menguap gitu. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah pruning teman-teman, pemangkasan. Jadi thyme ini suka untuk dipangkas, karena ketika kita memangkas maka kita akan merangsang dia untuk memproduksi pucuk-pucuk yang baru, kuncup-kuncup yang baru. Tapi ketika kita memangkas, perhatikan jangan kita memangkas di sini ada batang yang berkayu teman-teman, jangan kita pangkas di situ. Karena apa? Kalau kita pangkas di situ, itu bukan titik tumbuhnya, nanti dia akan sulit atau bahkan dia nggak mau untuk menghasilkan tunas baru. Tapi kita pangkasnya di daerah yang perpindahan antara hardwood dan softwood. Hardwood itu yang berkayu coklat yang saya bilang tadi, kalau softwood itu yang masih hijau. Nah, transisi antara batang yang hijau dan berkayu itulah tempat yang paling tepat untuk kita pruning dari thyme. Kalau di sini teman-teman, di Australia, di Melbourne atau di negara subtropis yang lain, thyme ini berbunga ketika dia memasuki musim semi dan juga musim panas. Tapi kalau di Indonesia, saya belum pernah melihat thyme itu berbunga. Mungkin ada teman-teman yang udah pernah melihat, bisa tulis di kolom komentar ya, apakah di Indonesia bisa. Tapi kalau saya merawat itu belum pernah di Indonesia itu thyme-nya sampai berbunga. Itu tadi penyiramannya udah, penyinarannya udah, dan juga media tanamnya udah. Sekarang tentang pupuknya. Nah teman-teman, karena ini adalah tanaman yang berkayu, tanaman yang perennial dan berkayu pula, maka dia pertumbuhannya itu tidak terlalu cepat, tidak secepat misalnya basil atau bunga matahari atau sawi gitu ya, tanaman yang tidak berkayu, yang semusim. Jadi dia tidak memerlukan banyak pupuk teman-teman. Treatmentnya hanya saya berikan pupuk organik aja, bisa menggunakan POC atau pupuk organik cair yang dibuat sendiri. Itu kira-kira kita kasih 2 minggu sekali, seminggu sekali juga bisa, tapi sangat light ya, encer sekali, jangan terlalu pekat, nanti dia bisa kuning, nanti dia bisa mati ya, karena kebanyakan pupuk itu kan bersifat panas. Atau kalau teman-teman mau menggunakan pupuk yang slow release, cukup menggunakannya itu sekitar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali aja. Karena dia memang bukan tanaman yang cepat tumbuhnya, jadi makanannya itu juga tidak terlalu banyak. Itu tadi cara merawatnya teman-teman. Lalu sekarang saya akan menunjukkan caranya untuk memperbanyak tanaman thyme. Yang pertama adalah caranya dengan menyemai dari benih. Secara umum sama sih teman-teman, cara menyemai benih thyme, oregano dan juga mint. Karena ketiganya ini adalah benihnya mirip dan itu kecil sekali, bulat kecil. Kita siapkan media tanam. Kalau saya di Indonesia itu menggunakan media tanam kokopit yang dicampur dengan sekam bakar. Jadi media tanamnya itu kalau bisa halus ya, nggak perlu pakai pupuk, nggak perlu pakai tanah, pakai 2 itu dulu untuk menyemai, karena benih itu biasanya lebih cepat tumbuh kalau dia media tanamnya steril. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan rock wool, karena rock wool itu juga steril. Perlite atau vermiculite itu juga bisa, karena itu kan steril juga ya.
Nah, tinggal kita taburkan aja secara merata, lalu kita siram dengan air pelan-pelan kalau menyiram airnya itu ya, karena kan benihnya sangat kecil. Kalau kita siramnya nggak pelan-pelan, takutnya benihnya itu terbawa oleh air. Dan juga setelah itu bisa kita sungkup untuk menjaga kelembapan. Nah, selama disungkup itu teman-teman, kita tidak perlu menyiram ketika medianya masih lembab. Tapi kalau medianya udah kita lihat agak kering, bisa kita siram secukupnya. Disesuaikan aja. Jadi disungkup itu bukan berarti kita nggak boleh buka tutup ya. Boleh dibuka, boleh ditutup, tergantung kebutuhan gitu ya. Dan ketika dia sudah pecah benih dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ya, kita buka plastiknya tentunya, lalu kita jemur di sinar matahari pagi yang tidak terik. Kalau teman-teman kebablasan menjemurnya terus-terusan sampai sinar mataharinya terik, nggak segera diteduhkan, nanti bisa mati ya tanamannya, benihnya bisa gosong gitu. Nah, kita rawat seperti itu aja. Kalau kering media tanamnya kita siram, terus kita jemur. Kalau udah terik kita teduhkan. Kayak gitu terus teman-teman sampai dia tumbuh daun sejati. Daun sejati thyme tentu saja rintik-rintik, runcing-runcing gitu. Setelah itu bisa kita pindah tanamkan kalau ketika kita rasa sudah mulai kuat ya teman-teman. Kalau thyme ini bukan berdaun 4 ya. Kalau berdaun 4 untuk thyme itu terlalu ringkih. Mungkin dia berdaun 10 mungkin atau 12 gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman rasa dia udah bisa dipindah tanamkan, bisa kita pindah tanamkan ke media tanam yang poros itu tadi. Tentang waktunya teman-teman, kalau menanam thyme dari benih itu lama banget. Nggak cukup sebulan 2 bulan, tapi bisa sampai 6 bulan mungkin ya teman-teman untuk mencapai size yang bisa kita panen-panen. Jadi memang menanam thyme dari benih itu tidak direkomendasikan untuk orang yang tidak sabaran. Karena nanti yang ada malah ngeluh terus, aduh ini gimana sih nggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Lalu gimana dong kalau ingin mempunyai tanaman thyme tapi nggak sabaran? Teman-teman bisa mencoba dengan stek. Ini ada step by stepnya cara saya menanam thyme dari stek. Kita mulai dengan menyiapkan indukan thyme-nya ya. Di sini saya punya lemon thyme dan juga garden thyme. Pilih indukan yang sehat, yang tidak sakit agar anak-anaknya pun sehat dan probabilitas tumbuhnya juga besar. Lalu di sini saya punya serbuk untuk merangsang pertumbuhan akar yang ini pabrikan, tapi juga bisa menggunakan dari rendaman kulit bawang. Jadi saya akan praktek dengan menggunakan 2 jenis ini ya. Selanjutnya adalah media tanam. Siapkan media tanamnya yang sama dengan media tanam semai ya teman-teman, yang butirannya agak halus seperti ini. Saya menggunakan 2 pot tentunya, karena yang satu untuk rooting hormon pabrikan dan yang satu adalah rendaman kulit bawang. Selanjutnya kita akan memilih batang yang sehat, yang besar, jangan yang kecil ya, karena kalau yang besar lebih cepat tumbuh seperti ini. Kita pilih sekitar 5 ya untuk keduanya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membagi 2 ya tadi. Lalu yang pertama saya rendam di kulit bawang ini sekitar 10 menit. Biarkan aja begitu. Lalu yang satunya lagi kita potong seperti ini, daun-daunnya kita lepaskan yang bawah, jadinya seperti ini. Dan bisa kita celup ke serbuk perangsang akar seperti ini teman-teman. Lalu basahi media tanamnya dan kita bisa mulai menancapkan satu persatu. Jadi tadi saya bagi 2 ya, baik lemon thyme maupun yang garden thyme. Nah, kita masukkan seperti ini, kita tancapkan aja. Kalau kesusahan bisa menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi ya. Jadi kita lubangi dulu baru dimasukkan. Nah, setelah itu teman-teman jadinya seperti ini. Saya beri karet agar menandai ini yang pakai serbuk. Selanjutnya adalah yang dengan menggunakan larutan kulit bawang. Nah, kita siram dengan menggunakan larutan kulit bawang dan lalu kita tancapkan satu persatu sama seperti yang tadi teman-teman. Jangan lupa daun-daun yang bagian bawah udah dihilangkan terlebih dahulu ya, agar mudah untuk menancapkannya. Jadinya seperti ini, jumlahnya sama.
Selanjutnya kita letakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ini saya masukkan ke dalam rumah. Dan ini update hari ke-11 teman-teman. Kita lihat ada yang layu tapi mostly dia segar. Terus kalau media tanamnya udah agak kering kayak gini, nah ini adalah saatnya untuk menyiram. Jangan disiram ketika media tanamnya masih basah ya teman-teman. Siram dengan air secukupnya dan kita kembalikan ke tempat semula. Lalu ini update hari ke-19 setelah stek. Saya taruh di luar tapi masih kena tutup atasnya, tidak terkena hujan dan sinar matahari yang terik. Dan ini update hari ke-36 setelah stek. Kita lihat ada yang berhasil tapi ada juga yang gagal. Yang berhasil tentunya tumbuh, daunnya hijau segar dan pucuknya mengeluarkan daun baru. Sedangkan yang gagal seperti ini, busuk, menghitam, kecoklatan. Ya kebanyakan ini adalah garden thyme teman-teman yang gagal. Kita buang. Ini adalah hari ke-46 setelah stek teman-teman. Saya letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung seharian dan juga kena hujan. Jadi saya rasa ini udah kuat ya tanamannya. Nih kalau kita lihat ujung-ujungnya itu agak-agak kuning ya teman-teman. Mungkin mereka masih beradaptasi. Dan ini hari ke-63 setelah stek. Pucuk-pucuk barunya, tunas-tunas barunya berwarna kuning sekali seperti ini. Bisa jadi ini kelebihan air atau kelebihan pupuk teman-teman. Jadi rencananya tidak akan saya beri pupuk dulu selama beberapa minggu. Dan kita lihat hasilnya. Nah ini hari ke-90 setelah saya hentikan pemberian pupuknya. Kita lihat mulai berkurang ya kuning-kuningnya, daun kuningnya. Daun-daun yang baru udah tidak berwarna kuning tapi berwarna hijau muda yang segar seperti ini. Selanjutnya ini update hari ke-97 ya, 7 hari setelah yang sebelumnya, tapi perkembangannya lihat cukup banyak, cukup baik, cukup banyak daunnya maksudnya, karena ini memasuki musim panas. Jadi memang tanaman berkembang dengan sangat pesat ketika memasuki musim panas teman-teman. Dan ini update hari ke-105 setelah stek. Lihat cabangnya makin banyak, mulai merimbun ya teman-teman. Nah ini tadi tidak saya hitung berapa yang berhasil ya, tapi kalau kita lihat keduanya mirip-mirip aja ya teman-teman. Lihat udah sehat kembali, udah 100% sehat. Lalu mulai saya beri pupuk lagi, minggu sekali aja. Dan ini update-nya hari ke-108 teman-teman. Kita lihat udah mulai bisa dipanen ya. Kalau seperti ini, panen tipis-tipis itu bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan kuncup-kuncup yang baru. Wangi sekali teman-teman. Lalu ini update-nya hari ke-139 sebulan kemudian. Dan ini update-nya hari ke-169, hari dimana saya membuat video ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dia udah sangat rimbun, sangat siap untuk dipindah tanamkan dan bisa kita petik-petik ya. Dan tidak ada perbedaan ya dari stek menggunakan serbuk dan juga stek menggunakan larutan kulit bawang. Nah itu tadi teman-teman cara saya untuk menanam thyme dari stek. Memang jenis thyme yang berbeda itu juga sifatnya bisa jadi beda juga, seperti ini ya. Yang ini lebih susah, garden thyme tadi, sedangkan yang lemon thyme ini lebih mudah. Nah walaupun begitu nggak apa-apa, teman-teman bisa berusaha, tetap mencoba lagi dan lagi, siapa tahu berhasil ya teman-teman. Biasanya kalau gardener itu kalau udah penghobi tanaman, semakin susah ditanam, semakin penasaran dan semakin ingin mencoba lagi dan lagi gitu. Nah tadi setelah kita bahas tentang cara perawatannya dan juga cara untuk memperbanyak thyme-nya, nah sekarang adalah kita akan melihat jenis-jenis thyme. Jadi saya beberapa waktu yang lalu sempat jalan-jalan ke nursery,
ke toko tanaman dan melihat ada beberapa jenis tanaman. Juga saya sempat jalan-jalan ke taman yang ada herbsnya, tanaman herbsnya, juga bertemu dengan tanaman thyme. Ini dia. Nah teman-teman, thyme dalam dunia kuliner ini bisa digunakan untuk berbagai macam masakan ya. Yang paling terkenal adalah untuk steak, karena thyme itu memberikan aroma yang wangi tapi soft, itu cocok banget dicampurkan dengan daging-dagingan. Nah selain dengan daging-dagingnya juga cocok banget kalau menurut saya dicampurkan dengan kentang teman-teman. Jadi saya sering banget membuat olahan kentang itu dengan dicampur herbs, bisa thyme, oregano, rosemary, atau bahkan daun lavender pun bisa saya gunakan untuk dicampur ke dalam kentang, karena kentang itu menurut saya cocok untuk diapa-apain gitu. Jadi teman-teman kalau mau mencoba masak dengan menggunakan thyme tapi masih ragu-ragu, coba deh olah dengan menggunakan kentang. Oke teman-teman, itu tadi pengalaman saya tentang merawat thyme secara umum ya, baik di Melbourne maupun di Indonesia. Nah semoga apa yang saya share hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang mau menanam thyme. Tetap semangat berkebun, tetap semangat untuk menghijaukan pekarangan kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.